Kalau sekarang Fahri, apa persoalan terbesar pers di Indonesia, dunia jurnalisme di Indonesia selain persoalan finansial? Apa ya? Lawan buzzer ya. Ya halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Dan tamu saya hari ini adalah kawan dekat, Teman nonton bola. teman futsal dulu tapi semenjak sibuk jadi wartawan nggak sempat lagi ya. Aku masih futsal loh. Masih ya? Sama teman-teman kampung sekarang. Tapi di Jakarta kamu nggak main futsal? Ya kadang-kadang. Ada grupnya tuh. Fahri salam. Wartawan paling kritis. Paling santai sebetulnya. Paling santai. Masa santai Fahri? Ya santai aku sekarang ngurus anak. Ya karena pandemi ya. Kamu belum balik ke Jakarta. Belum udah. Dia sebetulnya kerja di Tirto, tapi karena pandemi jadi ada di Jogja. Karena rumahnya memang di Jogja. Kamu dulu berapa minggu sekali pulang? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sekarang belum pernah ya balik ke Jakarta? Sejak Maret belum. Fahri, jurnalisme di Indonesia masih punya masa depan. Masih. Masih lah ada beberapa teman yang mereka mau bikin sesuatu yang menarik menurutku, tapi ya kayaknya nggak perlu kubocorin, tapi nunggu mereka jadi dulu ya. Oke. Tapi ya ada semangat tuh bikin jurnalisme yang masih bagus lah. Tapi tantangannya makin berat ya. Berat. Ya mocok juga kan. berat. Ya. Berat. Ya semua orang tahu lah. Tantangan berat di media. Apa tantangan terbesarnya menurut? Iklan toh, duit karena jurnalisme tetap butuh duit. Ya. Ongkos paling gede di jurnalisme kan human cost ya. Human cost. Dan dia nggak bisa pakai mesin kan jurnalisme. Betul. Dan liputan ya. Ongkos liputan. Ongkos paling gede ya. Kalau jurnalisme ya serius ke lapangan gitu, ketemu narasumber, tempat konflik dan lain-lainnya. Itu kan mahal. Kira-kira kalau iklan itu bakal bisa mendapatkan cara-cara baru nggak sih untuk mendapatkan iklan gitu kalau di jurnalis? Apa ya? Mungkin ada ya, orang bisa minta advertise pengiklan itu ngasih uang buat konten jurnalisme, mungkin aja kan. Atau model-model pembiayaan yang lain lah. Bisa nggak tidak lewat iklan? Misalnya ada subscriber. Ya. Tapi nggak tahu ya di Indonesia bisa nggak? Bisa bagus nggak? Katanya sih bagus ya. Tempo katanya bagus katanya. Tempo. Tapi bagus tuh sampai berapa persen membiayai itu kan yang penting. Aku nggak tahu ya. Beli Komang dia bilang pemretnya sih optimis, tapi ya Tempo juga kena kan pandemi tahun ini. Banyak yang hampir 20-an yang di-cut. Termasuk wartawan yang udah 20 tahun kerja di sana di-cut juga. Oke. Lalu kalau dalam situasi kayak gitu bagaimana caranya bisa menghasilkan jurnalisme yang bermutu? Gimana ya? Di Indonesia mungkin prakteknya belum banyak ya, tapi di luar tuh udah ada sih. Kayak di Inggrisnya kalau ada Wisnu suka banget ya nyinggung Inggris ya. Tapi kemarin di Amerika kayaknya marah-marah dia juga sama media Inggris tuh. Di Amerika orang pakai perdebatannya sih agak masih jadi perdebatan sih, tapi mereka sepakat pakai istilah non-profit journalism. Itu agak ambigu ya. Jurnalisme kok nggak nyari untung kan repot itu ya. Medianya nyari untung mungkin, tapi jurnalismenya kan tidak dalam konteks nyari untung. Itu non-profit media atau gimana? Tapi sebenarnya nyari untung. Cuma mereka sepakat bikin istilah kayak gitu untuk
berbeda dari yang profit media seperti sekarang itu yang dimiliki oleh venture kapitalis ya kan sekarang itu. Nah, ini berbeda model pendanaannya dari selain dari citizen itu dari warga gitu, juga dari lembaga-lembaga non profit yang ngasih duit kan banyak ya. Kalau di sini kenal funding ya. Doro funding. Nah, dari Doro funding itu ada yang ngasih duit untuk liputan-liputan yang menurut mereka punya interest publik, kayak sekarang kan secara global itu protes-protes terhadap polisi itu kan. Ya injustice system lah, sistem yang nggak adil gitu. Liputan ke penjara, liputan ke, kalau di Amerika konteksnya narapidana kulit hitam gitu-gitu. Sebenarnya nggak cuma aku, tapi beberapa temen itu baca itu tren kayak gitu. Beberapa temen ya yang kerja di jurnalisme di Jakarta gitu yang udah 20 tahun, 30 tahun. Beberapa ada yang tertarik ingin menerapkan hal begitu. Mungkin 1-2 tahun lagi mungkin ada model-model kayak gitu. Jadi kamu yakin itu bisa kayak hidup? Pengalaman gue di Tirto itu aku nanganin laporan in-depth reporting gitu. Dapat dana-dana dari luar untuk laporan ke Papua, laporan kemana ya, Kalimantan, ada yang mau ngasih duit untuk proyek-proyek liputan. Oke, tapi itu bisa diandalkan untuk jangka panjang dan masif nggak? Itu tergantung proposalnya itu. Kalau misalnya ada orang yang berani bikin skema pendanaan institusi, itu kan pendanaan liputan ya kalau di Tirto ya. Selama ini yang aku kerjakan. Tapi ada ada inisiatif dari beberapa teman nih, gimana ya biar nggak cuma danain liputan doang, tapi danain institusi gitu. Ya udah bikin yayasan atau apa gitu. Artinya orang lain pun bisa gitu. Kalau dia serius bikin desain medianya kayak apa, terus ya sama ya seperti Mas Butut bikin mojok gitu. Resortnya apa, terus pengeluarannya berapa, mau bikin apa selama 2 tahun, dananya berapa. Harusnya sih bisa. Nah ketika 2 tahun itu mau nggak mau, atau kemudian perpanjangan lah setahun, 3 tahun. Kan selama 2 tahun itu kan ada tim yang lain juga kerja kan. Tim development, tim yang nyari kolaborasi, tim yang nyari duit, tim yang nyari iklan. Cuma mungkin dibatasi ya iklan-iklan yang masuk kan, karena medianya mau dibikin kecil ya. Tapi mini newsroom. Oke. Dengan begitu manpowernya juga sedikit. Enggak sampai 100, enggak kayak Tirto itu kan udah 100 atau kayak Kumparan 200 lebih kan. Mini newsroom paling 10 orang gitu. Terus mojok boleh lah dibilang gitu ya. Kalau misalnya mau masuk ke news ya semojok lah paling dengan 15-16 karyawan itu. Gitu ya. Sekitar itu. Yang lain-lain kan risetnya bisa dari freelance kan? Ya betul. Karena ini selama pandeminya kan kelihatan banget tenaga freelance makin butuh kerja kan. Ternyata lebih banyak tenaga freelance ketimbang tenaga yang jadi pekerja tetap itu banyak banget. Benar. Teman-temanku yang di Aceh, di Sulawesi, di Papua tuh nanyain ada dana untuk liputan nggak? Repot. Jadi sebenarnya bisa. Dan itu lebih apa ya? Lebih mungkin ya untuk menerapkan jurnalisme yang bagus ketimbang orang dari Jakarta ke sana, sok tahu kan orang Jakarta. Pakai parasut jurnalisme itu datang 2 hari 3 hari pulang. Ya mending orang lokalnya sendiri aja yang nulis, tahu isunya, kondisi lapangannya, kondisi sosialnya. Kalau persoalan konglomerasi media tuh di Indonesia, menurutmu udah dalam tahap yang mengkhawatirkan nggak sih, Fahri? Aduh, gimana ya? Orangnya itu aja. Coba kasih perbandingan di negara lain atau gimana? Pada tahap cukup membahayakan nggak tuh?
negara lain tuh kayak gimana ya? Kayak di Amerika ya. Amerika kan punya orang kayak Rupert Murdoch punya Fox News gitu ya. Tapi kan ada orang kaya kayak siapa ya namanya tuh? Orang Yahudi yang punya The Intercept itu. The Intercept kan media kiri katanya di Amerika itu. Ya media kiri biasanya manajemennya jelek ya. Kayaknya gitu. Di Intercept itu juga banyak yang keluar, termasuk kemarin Green World itu keluarnya yang bikin laporan tentang Snowden itu. Ya keluar. Tapi ya maksudnya ada orang kaya mikirin kayak gitu loh. Nah, di kita tuh nggak tahu ya. Ada orang kaya yang mau ngasih uang buat institution proyek. Sebetulnya konglomerasi media ini kan yang berbahaya karena di belakangnya tentu ada banyak kepentingan. Iya kan? Dan kepentingan itu otomatis tidak bisa diliput, disebarkan oleh medianya sendiri. Iya. Nah, kalau orang-orang kayak ini kemudian dengan skema yang ekonomi yang ada sekarang ini kan makin bisa saling memiliki satu sama lain. Iya. Ya sebenarnya contoh menarik yang Omnibus Law kemarin yang ditulis sama Remo TV kan menarik itu. Bahwa nggak ada protes di televisi Indonesia. Itu benar nggak ada televisi. Itu sebelum semua positif untuk Omnibus Law. Ya hari pertama Omnibus Law tuh aku ngasih ke Roy Taniago ya, dia kan ex-direct ya. Roy, yang kamu bikin itu siapa tahu menarik itu isi televisi kita selama ada protes Omnibus Law. Kejadian tuh bikin mereka serius lagi ya kajiannya. Yang nulis siapa gitu ya? Ya itu hasilnya emang nggak ada orang yang dipukuli di televisi kita. Nggak ada. Adanya halte yang dibakar. Narasumber yang pun yang diwawancara rata-rata penguat ya. Kalaupun analisis yang mendukung gitu. Ya itu udah contoh telak lah ya. Udah mewakili itu. Mewakili pertanyaan, merepresentasikan jawaban untuk pertanyaan Mas Putut. Iya. Kalau kemudian dihadapkan orang kan dulu misalnya kayak pemilu gitu. Media Indonesia kemudian terbelah, sama-sama punya preferensi politik tertentu. Sebenarnya kan juga terjadi di negara yang lain. Iya, sama aja. Sama aja kan. Tapi apa yang membuat Indonesia dianggap lebih parah? Ada yang nganggap gitu ya? Ya kan banyak tuh kritik waktu ada TV Wisnu Prasetya paling merah, TV biru, TV yang lain-lain. Ya mungkin udah terpolarisasi dan udah jadi kepentingan. Kalau televisi mungkin iya ya, aku nggak tahu kalau media ya. Kalau media maksudnya digital, ya media online cetak itu masih lah ya, masih bisa ngambil jarak gitu. Ya kayak Tempo dulu kan kelihatan dia dukung. Iya. Sebenarnya 2014 siapa yang nggak dukung Jokowi kan? Betul, itu maksudku. Tapi kan habis itu kan setelah ketika 2019 sudah berbeda. Media-media cetak atau online kan bisa ngambil jarak ya. Kalau televisi kan makin ya televisi kan duitnya gede tuh. Duit gede. Dan orang-orang punya duit gede di Indonesia kan cuma segelintir kita bisa hitung. Kalau independensi media cetak dan online menurutmu masih ya? Online masih lah. Online cetak ya masih. Ya lihat Tempo, lihat Kompas, lihat Detik, lihat masih lah. Jadi persoalannya itu sekarang tinggal bagaimana mendapatkan kecukupan ekonomi untuk bisa melakukan kegiatan jurnalistik yang sehat. Iya, itu salah satu persoalannya. Sama perkembangannya menarik sebenarnya karena duit untuk itu ya, untuk alokasi liputan makin menipis kan. Di setiap newsroom di Indonesia mereka melakukan apa yang disebut kolaborasi itulah. Kan ada kolaborasi itu menyiasati kayak gitu-gitu. Tirto juga sempat bikin kolaborasi ya dengan Vice, dengan Jakarta Post, dengan Jakarta Post, Tempo di Indonesia Link. Itu memang semata-mata untuk menyiasati salah satu anggaran. Salah satunya. Kan resort terbatas kan ya. Resort orang reporter. Misalnya kayak Nama Baik Kampus yang
liputan untuk dugaan kekerasan seksual gitu, kampus-kampus itu kan dibagi akhirnya. Vice ngerjain apa, Tirto ngerjain apa, Jakarta Post ngerjain apa. Platformnya pakai yang sama kan, platform Nama Baik Kampus. Tujuannya pertama-tama ya tujuan publiknya sebenarnya ini kalau dikerjain sendiri kan nggak bakal bunyi lah. Bunyi paling ya sebentar aja. Terus kan orang juga melihat kalau ada kolaborasi itu kan bisa kerja berkesinambungan gitu. Bisa terus isunya tuh terus di maintenance. Kalau sendirian kan capek sendiri tuh. Ya. Kalau dikerjakan rame-rame kan bisa bisa pakai. Berapa kali Tirto bikin kolaborasi? Sama Jubi pernah, sama Papua ya, sama Jakarta Post. 3 atau 4 kali lah. Itu ribet nggak untuk saling mengkoordinasi? Karena sama-sama kenal ya. Jadi enggak. Mungkin ribet kalau Tirto tahun depan atau 2 tahun lagi bikin kolaborasi dengan media luar, mungkin agak ribet. Tapi ini kan karena sama-sama kenal. Kenal sama Yandrian teman sendiri. Kenal sama Mbak Evi kan teman sendiri juga. Kalau sekarang Fahri, apa persoalan terbesar pers di Indonesia, dunia jurnalisme di Indonesia selain persoalan finansial? Apa ya? Lawan buzzer ya. Apa beratnya bagi seorang jurnalistik melawan buzzer? Buzzer, aduh. Nggak tahu ya itu. Ini kan aku kemarin juga ngobrol sama semua orang tahu ya. Kan Mas Putu juga kenal ya sama Blimade ya. Iya, tahu. Yang bilang dia pernah diwawancara sama wartawan luar negeri gitu, ngomongin soal Jokowi, warisan Jokowi apa? Ya warisan Jokowi buzzer paling kan. Jadi ini kan belum ada sebelumnya ada presiden yang secara terang-terangan bawa itu ya, ngundang buzzer ke istana gitu. Iya, karena pertumbuhan media media digitalnya belum, media sosialnya itu belum mature. Ya, di kasus unik di Indonesia kenapa nggak terjadi di negara lain gitu ya? Sama juga kan, media digitalnya juga gede. Kamu yakin di negara lain media sosial tidak menghasilkan buzzer? Trump mungkin iya ya, tetapi kayak di Inggris itu ya paling ada media partisan kan ada ya, tapi ini kan ada individu-individu yang ICW dan lain-lain kan bikin riset dan lain-lain. Ini ada dana untuk media sosial dan lain-lain, itu kan duit pajak. Duit pajak dipakai untuk ya yang ya gitulah. Tapi buzzer itu kan dia otomatis ada karena ada perkembangan media sosial. Ya. Itu otomatis itu. Dia inherent ada di situ. Ya mungkin perlu ada orang yang nulis kenapa ada pemerintahan yang bisa mengakomodasi buzzer, apakah itu pemerintah ini hasil dari Kak Jokowi ya, hasil dari itu paralel nggak sih misalnya sama dengan iklan. Dulu orang tuh ngiklan hanya di media massa, media konvensional. Tapi semenjak media sosial mature, mereka banyak juga menaruh iklannya di para influencer gitu. Ada yang bilang gitu. Seiring dengan begitu otomatis di dunia politik kan mirip-mirip ya, jualan juga kan. Ada yang bilang gitu. Ya. Jadi tak terhindarkan ya. Tak terhindarkan kalau buzzer. Yang persoalan adalah misalnya kalau menurutku doxing. Gitu-gitu. Itu persoalan. Terus apa tuh? Menjatuhkan reputasi orang atau hoax. Kalau baca kajiannya SafeNet, laporan aku kemarin juga ngobrol soal kebebasan berpendapat di era digital gitu ya. Ya aku bilang baca aja laporan tahunannya SafeNet 2019. Dia nyebutkan gini, ada problem di untuk isu itu ya. Pertama-tama, kedua akses internet ya. Akses internet masih problem. Jawa non Jawa itu kita kelihatan. Terus kedua hak berpendapat. Ada undang-undang ITE kita.
Aku nggak tahu ya ngobrol kayak gini kan besok-besok saya yang nggak tahu bisa itu kan bisa kena pasal 27 atau 28 Undang-Undang ITE. Hukumannya 4 sampai 6 tahun ya. Dendanya 750 sampai 1 M. Aduh dari mana kan? Terus itu jaminan aman di apa ya di kita di itu ya. Kita di ruang digital kan, doxing dan lain-lain. Terus kasus perempuan biasanya revenge porn ya, orang nyebar video intim dan lain-lain. Itu persoalannya ada di situ sih. Persoalannya menurutku bukan soal buzzer dan influencernya, karena ini paralel dan ya otomatis begitu. Peradaban menciptakan itu, media sosial yang matang akan menghasilkan para influencer dan para buzzer. Dan itu bukan hanya di dunia politik kan. Itu di dunia dagang, di dunia ekonomi pun mereka mulai udah lama pakai gitu. Cuman persoalannya adalah di dunia politik ngambil dari dunia dagang mungkin ya. Yang pertama seingatku dulu iklan-iklan pakai influencer kan mau marak duluan dibanding ketika pemilu 2014. Tapi yang ya mungkin ada ilmuwan politik di sana di luar yang mungkin bisa menulis pertanyaannya kan apakah apa ya menjamurnya buzzer gitu ya itu apa ya sekamrian atau satu ini berbanding lurus dengan otoritas pemerintah yang sedang dikritisi oleh publik atau itu apakah ada hubungan? Itu menarik. Nah yang jadi soal begini. Itu perlu ada tuh. Nah yang jadi soal menurutku ketika buzzer ini kemudian menggunakan cara-cara yang tidak cara-cara hitam lah itu namanya. Doxing kan cara-cara hitam tuh. Nah, termasuk yang mungkin khas di Indonesia adalah menggunakan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan tuh kamu berdebat sama aku di media sosial karena kamu berada di lingkaran kekuasaan, kamu bisa laporin aku atas nama Undang-Undang ITE. Sementara aku sebagai masyarakat sipil biasa tidak punya kapasitas untuk itu. Itu kan problemnya. Di mana kekuasaan itu digunakan sebagai backup untuk melakukan tindakan-tindakan yang unfair gitu. Ya bisa aja, bisa dibilang gitu ya. Polisi di Indonesia enggak independen ya. Nah, iya. Kan ya banyak kasus kan. Kalau siapa melaporkan apa cepat diusut dan lain-lain. Mungkin di situ persoalannya. Kalau buzzernya sendiri sama influencer aku pikir itu persoalan peradaban aja. Mungkin aja. Jadi di situ kemudian mungkin otoritas kelembagaan jurnalistik menjadi tiba-tiba terdisrupsi oleh otoritas manusia atau perseorangan di mana kontrolnya terhadap mekanisme jurnalistik tidak cukup kuat. Ya, aku sebenarnya lebih cenderung memperhatikan apa ya, menjaga kerja-kerja media supaya nggak makin apa ya, nggak semakin dianggap oleh publik bahwa orang makin nggak percaya sama media. Aku lebih memperhatikan kerja-kerja itu. Makanya di Tirto itu ya setiap hari selalu memantau isi berita ya yang dikerjakan teman-teman itu apa, proyeksi besok tuh apa gitu-gitu. Karena ya itu kekhawatiranku, mendelegitimasi diri sendiri itu kan. Betul. Karena ya sudah ada trennya ke sana. Cuma ya tapi pers ikut-ikutan, banyak yang ikut-ikutan clickbait Mas. Ya. Enggak cuma clickbait ya, tapi juga ya partisan ya kan. Partisan dan lain-lain. Tuh fenomena clickbait dan partisan di media tuh baru ya mungkin. Semakin kelihatan aja lah sekarang. Kalau baru semakin kelihatan ya. Juga kalau baru kan dulu setiap partai politik di Indonesia punya media tuh. Mungkin semakin kelihatan aja. Kan ada diskusinya sebenarnya
ini juga jadi diskusi di teman-teman wartawan ya. Kapan jurnalisme jadi kerja-kerja advokasi gitu ya? Atau kapan kamu jadi jurnalis, kapan kamu jadi advokat kan? Karena sekarang kan lebih sering orang melihat ya jurnalis punya suara gitu ya. Dia bebas dong untuk ngomong sesuatu gitu. Dulu kan ada rambu-rambunya kan. Dulu ya. Sekarang kan enggak. Sekarang kita punya media sosial dan lain-lain. Sehingga ya kamu ngomong di media sosial mungkin itu bisa jadi bias kamu. Ketika kamu juga kerja sebagai wartawan gitu. Ketika kamu nulis untuk jurnalisme. Ya gitu-gitu. Itu juga jadi netral tuh ada bener gak sih dalam dunia di jurnalistik? Nggak ada ya. Nggak ada. Cuma bias ini yang bahaya itu bias ya. Bias. Kalau kenetralan sih kayaknya nggak ada. Ya di Amerika kan terjadi bias liberal ya kan ada ya. Bias konservatif ya. Iya. Kita juga mungkin ada ya. Makanya bias dulu koreksi aku ya kalau keliru ya. Dulu kita pernah ada satu fase ketika ideologi di partai-partai politik kita masih kuat, mereka akan menciptakan media-medianya sendiri. Dan antar media kan bersaing ketat gitu ya, menjadi suara dari partai-partai itu. Tapi ketika era Orde Baru mulai banyak beredel dan lain sebagainya. Media perjuangan ya. Iya, medianya beralih menjadi media kapitalistik kan. Ya otomatis juga tidak bisa netral di sisi yang lain tuh. Ya bisa dibilang gitu ya. Soal Kalau itu kan kita ngelihatnya dari kacamata paradigma gede ya, bahwa ideologi tertentu bisa mempengaruhi kerja-kerja wartawan secara praktis sehari-hari gitu. Enggak, kalau misalnya PKI dulu Harian Rakyat kan jelas tuh. Itu korannya mereka. Atau apalah PNI juga punya semua, gitu kan, semua partai punya. Ya semakin sekarang sih apa ya, bisa bias kelas menengah, bisa bias macam-macam. Iya. Tapi ya itu maksudku itu bukan sesuatu yang baru kan. Bukan sesuatu yang baru. Ya benar. Itu emang terjadi dalam setiap kerjaan ya, termasuk di jurnalisme juga maksudku. Tapi ada idealnya kan. Idealnya misalnya ketika satu kelompok rentan menjadi imbas dari pembangunan atau apapun itu gitu ya. Entah itu korporasi, entah itu pemerintah atau kolaborasi antara keduanya, kelompok rentan kan mesti lebih diperhatikan oleh para jurnalis dong. Nah yang kayak gitu tuh gimana tuh? Masih ada nggak kemungkinan itu mendapatkan porsi yang cukup? Ada. Jadi sekarang orang lebih kenal media SJW ya kayak gitu. Tapi ada media SJW itu ada. Enggak, ya kalau ada pasti ada. Enggak, ke depannya itu makin bagaimana gitu. Ya makanya kan beberapa teman ini kan beberapa kenalanku ya, mereka tuh tertarik. Kayaknya kita udah capek deh 20 tahun, 30 tahun kerja buat venture kapitalis gitu ya. Nyari profit. Ya kita menua dengan sendiri usia 50 tahun, tapi ya kita kerja di jurnalisme gitu ya. Cuma lama-lama kok spirit jurnalismenya kok ya selalu berada dalam ruang kompromi kayak gitulah. Kira-kira. Karena aku agak khawatir begini, Fahri. Itu kecenderungan itu makin memudar itu bukan hanya ada di dunia jurnalisme. Bukan hanya terjadi di para jurnalis konsekuensinya. Tapi misalnya seniman, para cendekiawan. Seniman dong yang mana ya? Seniman apa? Banyak seniman. Kalau kita kan berpikir seniman itu kan dulu gini. Dia kan sastrawan, seniman itu kan orang yang lebih sensitif terhadap problem masyarakat, gitu loh. Dia romantis ya, tapi pandangan kayak gitu. Ya sama dengan jurnalis kan, atau sama dengan cendekiawan. Ya sekarang lebih dispesifik lagi intelektual publik gitu. Kan sebetulnya itu hanya mau dibedakan aja. Tapi bahwa intelektualitas itu sendiri membawa beban moral pada
satu sektor atau satu kelompok masyarakat yang bisa kemungkinan tercederai atau jadi korban dari satu proses sosial tertentu, itu kuat loh. Ya, ini salah satu cara yang bisa dikerjakan ya dengan ya kan jadi tren ya, menciptakan kolektif-kolektif tertentu bersama. Kan kalau kamu mikir sendirian kan nggak mungkin nih mengubah sesuatu. Sekarang kan lagi banyak nih orang bikin kolektif-kolektif, termasuk di jurnalis juga ada kayak gitu. Dia bikin kolektif. Udah deh kita satu ide, deh kita bikin sesuatu gitu. Makanya muncul kolaborasi. Ada juga yang ya kepikiran tadi udah bosen gitu ya kerja di media dengan banyak kompromi dan lain-lain. Mereka mau bikin sesuatu yang media yang benar-benar melayani isu public service journalism gitu. Dengan model-model pendanaan yang berbeda dari yang ada gitu. Jadi semangat itu ada. Ya mungkin semangat kolektif itu ya. Mereka mulai. Karena kan itu amanat profesi ya menurutku, atau amanat media, kehadiran kayak Kompas tuh tagline-nya kan jelas, amanat hati nurani. Masih baca Kompas. Cetaknya masih. Aku lagi berpikir untuk langganan lagi Kompas cetak dan Tempo cetak. Oh iya. Kayaknya dalam waktu. Nah, aku mau bukan untuk mengkampanyekan, tapi untuk diriku sendiri kayaknya harus mulai dibiasakan untuk memelankan diri gitu. Iya. Hanya problem pribadi sih. Ini terlalu cepat mengikuti dunia luar dan kayaknya perlu memelankan diri lah. Ya itu ada istilahnya juga di jurnalisme, slow journalism. Iya. Salah satu mekanismenya aku pikir dengan kembali membaca koran cetak dan kembali membaca majalah cetak. Kayaknya ada 3 yang aku pengen mungkin dalam waktu dekat ini langganan. Nyiapin gudang berarti ya nanti. Enggak langsung di ini aja. Kan banyak tukang sampah tuh. Ya udah kalau sebulan sekali dikasih aja. Yang penting kan ada kalau wisu dikoleksi soalnya. Itu teman kita siapa tuh Tarli ya dikoleksi ya. Iya, memang ada yang hobinya kayak gitu. Kalau aku hanya semacam ini aja, memperbaiki mekanisme mental lah untuk tidak terlalu cepat. Iya. Kalau Tirto bikin majalah aku langganan. Majalah cetak maksudnya. Atau mungkin akan ada tuh majalah cetak muncul lagi dengan eksemplar terbatas tuh Fahri. Bisa aja sih. Ya itu kalau ada kolektif yang mau bikin. Desain ini kan ada di kolektif desain-desainnya. Iya, teman-teman muda itu. Ya. Untuk jurnalisme yang serius, ya mending bikin buku aja lah mereka. Ya sama aja kan buku. Bikin buku gitu. Buku ya. Liputan setahun dibukukan bareng-bareng gitu. Iya. Bisa aja begitu. Kalau kebebasan pers sekarang gimana tuh Fahri? Aduh. Ya mending lihat LBH Pers ya bikin pantauan gitu. Terus Haji kan biasa juga. Sama kok problemnya itu. Apa? Mereka takut sekarang tuh. Kan ada survei kemarin tuh ya. Warga makin takut ya sekarang ngomong di media sosial karena makin rame orang di doxing ya, makin rame orang dilaporin. Ya itulah. Kayaknya itu ya merepresentasikan ya kenyataan deh itu. Saya lihat beberapa komentar dari versi pemerintah belum tentu kami gitu kan. Ya. Tapi ya itu tanggung jawab mereka lah menyelesaikan itu. Ya kekerasan terhadap wartawan juga kan masih ada di Sulawesi apa di Kendari itu ya. Ya Kendari itu bagian Sulawesi sih. Tapi aku nggak tahu di daerahnya mana ya. Yang wartawan mati itu umur 22 tahun itu. Ya karena nulis masalah di kampungnya itu jalan atau apa. Ya jadi maksudnya ya di Jakarta itu nggak paling digebukin ya, dipukulin ya pas demo ya. Kalau di luar Jakarta kan atau di luar Jawa di lokasi-lokasi konflik kan ya wartawan bisa dibunuh dan lain-lain, lebih bahaya, jauh dari radar kekuasaan tuh masih lebih. Artinya di dalam situasi seperti ini para wartawan pemberani itu sebenarnya dibutuhkan kan? Iya. Masalahnya bisa nggak masyarakat dalam kondisi seperti ini bisa melahirkan banyak jurnalis yang
Masih lah, Masih ya? masih. Itu yang Itu yang penting. laporan Itu narasi yang juga bagus kan kemarin Ya, ya. Ya masih lah itu. Enggak, itu kan di satu sisi ya masih Jakarta. Tapi Fahri kan tahu ya, di luar Jawa, janganlah di luar Jawa, di Jawa saja tuh kalau di kampung-kampung tertentu yang jauh dari akses itu kan banyak sekali sebetulnya kekerasan yang berhubungan dengan perebutan sumber daya alam gitu. Ya, itu kan sebetulnya yang aku maksud kenapa membutuhkan makin banyak wartawan. Ya kalau misalnya narasi gitu, iyalah pasti. Jadi pekerjaan rumah sih ya itu. Ya itu kan kita lihat dari puncak ya, di bawahnya kan problemnya kan masih sama ya, problem wartawan digaji kecil ya kan, problem kayak koresponden nggak dibayar cuma lewat lepasan ya, nggak diikat secara kontrak dan lain-lain. Jadi problem-problem bawah. Para jurnalis ini sebenarnya merasa dirinya buruh gak sih? Kudunya buruh ya. Ya nggak tahu kalian rasanya apa? Ya seharusnya buruh. Maksudnya itu ya kita ngelihat kayak gitu, tapi menurut saya selama di bawahnya juga nggak beres juga bakal jadi persoalan ya. Ya masih sama ya. Kalau di daerah itu digaji kecil, koresponden ya lepasan bayarnya ya, dan lain-lain. Gitu lah. Kalau di luar tuh gimana sih, Fahri? Di luar juga sama parahnya sih. Kalau di luar ya aku bacanya media-media di Amerika ya, mereka problemnya tuh ini loh. Koran-koran lokal yang udah ratusan tahun, 200 tahun berdiri dan pada mati karena internet juga. Nah, tetapi ada yang menarik kalau di Amerika itu media-media kampusnya yang mengambil alih peran media-media lokal. Itu menarik juga kalau di Indonesia. Nah, kemarin juga aku ngobrol sama beberapa temen ya. Itu ada satu lembaga di Australia itu melihat tren itu. Jadi sebenarnya ada orang-orang nih melihat tren itu ya. Terus mereka nanya, di Indonesia mungkin nggak kayak gitu? Media pers bisa mengambil peran media lokal yang wah iya. Kalau bisa aku mau danain deh. Benar. Kira-kira gitulah. Ada orang Australia bilang kayak gitu. Kalian siap nggak nih menampung dana segini untuk menggerakkan media-media kampus mengambil peran-peran yang. Iya. Karena kan teorinya makin bermutu media itu makin bermutu juga kan. Ya hak publik juga. Dan lain. Iya betul. Aku sih percaya teori itu. Jadi bisa nggak tuh? Karena di Amerika selama pandemi terutama ya, karena banyak media yang kukut dan lain-lain. Iya. Nah makanya itu media-media kampus berperan sekarang di Amerika. Itu yang aku khawatirkan juga kan, karena media-media banyak yang rontok, sistem ekonomi kurang mendukung dan lain sebagainya. Itu bagian dari kita menuju ke atas kehidupan yang tidak stabil sebagai masyarakat sipil ya. Bukan hanya persoalan ekonomi kan, kebebasan bersuara, memperjuangkan hak, ikut mengadvokasi orang lain gitu. Yang established ya media kampus kan banyak ya. Itu. Ya. Dan mereka kalau berani melawan rektoratnya, ya harusnya sih bisa mengambil peran itu ya. Oke. Cuma ya kita akan menghadapi problem yang sama juga, regenerasi dan lain-lain. Satu lagi mari. Tirto sangat dianggap ini. Sering dianggap memberikan exposure yang berlebihan terhadap Papua. Ini khusus spesifik Tirto nih kayaknya. Ada anggapan kayak gitu ya? Oh, aku banyak baca komentar-komentarnya. Oh, ini pendukung separatisme. Masa kamu nggak baca sebagai orang Tirto? Ya, aku ngikutin isu Papua sejak 2007 ya. Ya menurut saya sih apa ya, kalau ada anggapan Tirto sangat sering memberitakan isu Papua ya iya nggak apa-apa sih. Maksud saya salah satu komunitas ini bangsa ya, ya mereka kan Melanesia ya nyebutnya.
dan lain-lain. Yang paling terdiskriminasi sekarang ya di Papua itulah. Ya macam-macam lah ya diskriminasinya dan lain-lain. Rasisme salah satunya. Dan itu jauh ya, maksudnya itu yang menarik. Sekarang ada reporter kami di Jakarta itu yang udah nggak perlu ke lapangan juga bisa tektokan bikin tulisan tentang Papua sekarang karena semakin intens nulis tentang Papua. Itu memang ini ya, memang di Tirto menjadi satu isu yang penting gitu. Sebenarnya nggak didesain kayak gitu sih Mas. Tapi karena ya pertama kasus-kasusnya kan sering jadi sorotan dan kadang-kadang kan kalau aku ngeliat sih ini ya ada semacam itu loh pembiaran kayak gitu. Sorry Fahri, kenapa aku tanyain itu karena banyak media nggak sekuat Tirto menulis Papua dan nggak seintens itu kan karena sangat sensitif itu. Kalian atau siapapun yang menulis itu bisa dianggap anti NKRI, pro separatisme dan yang lain-lain kan. Itu kan tuduhan yang agak serius, bukan hanya agak serius banget kan kalau di Indonesia. Serius ya? Iya, serius. Anti NKRI itu kan tuduhan serius. Pendukung separatisme. Kan itu satu level lah dengan khilafah gitu kan. Iya kan? Kayaknya khilafah sekarang lebih naik ya. Iya tinggal ada isu apa juga ya itu tergantung exposure-nya kan. Nggak, artinya kan itu mirip-mirip lah, satu level tuduhannya tuh. Ya yang kalau aku ngeliat sih kemarin tuh ya kayak ada penembakan di siapa ya terhadap pendeta itu di Intan Jaya. Kan di hari pertama itu kan banyak media ngutip dari sumber resmi ya. Dari tentara, dari polisi. Yang aku duga sejak awal. Ini harus diuji dulu nih. Iya, kamu aku lihat orang yang pertama ikut berkomentar di ini Twitter harus diuji ya. Dulu. Diuji dulu, ini nggak mungkin nih masa ada pendeta ditembak sama warganya sendiri, itu nggak mungkin loh. Kalau orang kenal Papua, nggak mungkin. Kecuali ya mungkin atau kecil kemungkinan, sangat kecil kemungkinan. Kalau mungkin kecil kemungkinan. Iya. Kalau tentara mungkin dia orang baru yang baru datang ke Papua. Ya. Kalau tentara ya, kalau karena bagi tentara itu sensitif kan, pendeta ditembak. Terus, iya. Jadi aku bilang ada dua kemungkinan itu. Coba kamu tanya deh. Kita nggak pernah nulis beritanya sebelum dapat konfirmasi 5 orang gitu kan. 2 hari kemudian baru kita tulis. Dan beberapa minggu kemudian ada tim investigasi dari Pak Mahfud ya, Komnas HAM sama investigasinya Haris Azhar dan kawan-kawan yang masyarakat sipil biasa menyebut pelakunya tentara kan. Artinya 2 hari setelah dia ditembak kita udah menyodorkan fakta yang berbeda dari keterangan polisi. Jadi maksud saya kalau nggak ada peran kayak gitu di media, betul, kita nggak akan bisa dapatkan kebenaran faktualnya gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Mungkin sebenarnya nggak banyak loh tulisan-tulisan kita tentang Papua. Tetapi kalau ada isu Papua kita lebih berbeda gitu loh. Menurut saya sih gitu. Semua orang nulis media itu kok tentang Papua. Setiap Papua. Kan isunya kan nggak banyak Papua. Karena pasti pembunuhan ya kan. Semua media pasti nulis. Rasisme gitu aja, nggak banyak, cuma visibility-nya kita kelihatan. Iya. Kalau aku lihat media karena dan dapat engagement yang besar. Ya. Kalau Tirto yang kalau Mas Butut bilang tadi isunya ini sensitif ya, separatisme. Justru karena aku juga baca media-media lain, nulisnya kayak gini. Jadi makanya aku bilang bahwa sebenarnya media lain tuh nulis. Cuma tapi biasa-biasa saja. Cuma kelihatannya kok Tirto yang itu ya, mungkin karena Tirto
pendekatannya berbeda gitu. Setiap ada isu dari Papua itu muncul gitu. Sampai ada orang itu siapa ya, dosen dari UGM tuh Pak siapa ya, Abrar atau siapa gitu, yang bikin riset khusus juga tentang Tirto nulis tentang Papua. Oh iya dong. Ya kan berarti bukan hanya aku saja kan yang berpendapat cara aku juga. Pak Abrar. Kayaknya kalau mau kira-kira beginilah bahasa halusnya. Kalau mau mencari perspektif lain dari Papua ya bacalah Tirto gitu kan. Kira-kira kan begitu bahasa halusnya. Sebaiknya Jubi aja ya, Jubi atau Suara Papua. Ya mirip-mirip kan. Jubi sama Tirto kayaknya mirip-mirip deh. Bedanya Jubi memang lebih konteks lokalnya. Nggak ada ketakutan Fahri. Ya, terhadap istri saya sih yang ngingetin terus. Enggak di kolektif Tirto sendiri gimana? Nggak ada kayaknya, nggak tahu. Kan belum punya anak kali ya mereka ya. Kalau saya kan udah punya anak sekarang. Oke, terakhir gimana dengan tuduhan sarang SJW di? Itu buzzer deh. Nggak tahu. Buzzer ya, yang nuduh gitu ya. SJW pasti, sarang SJW pasti mau nyari perhatian, habis itu lagi bangkrut dan lain-lainnya biasanya kayak gitu ya. Ya nggak tahu ya itu ya. Ya mungkin harus direm ya mungkin ya suara SJW-nya ya. Nggak tahu juga. Ya itu aku nggak tahu itu tuduhan dari mana ya. Iya. Tapi apa dalilnya dituduh sebagai suara SJW? Nggak tahu ya itu siapa yang nuduh, dan ya kemungkinan mereka ngelihat artikel-artikel kurasi kita ya. Maksudnya artikel kurasi di Tirto kan ada artikel yang biasa juga didiskusikan gitu antara reporter dengan editor. Besok kamu tuh mau nulis apa, merespon isu yang hari ini. Ya hari ini tuh apa ya isunya ya? Kayaknya belum ada nih, lagi landai ya biasanya kalau hari Senin. Hari Senin. Rizik siapa? Iya. Besok Rizik. Ya. Tirto nulis misalnya nih. Tirto kalau mau nulis Habib Rizik apa tuh angle-nya? Ya aku harus cek dulu nih. Enggak. Kita pengen tahu ini apa sensitivitas seorang editor. Aku tadi sore, aku tadi siang tuh ya baca di timeline-nya Tirto di Twitternya, dia ngomongin soal itu loh, potensi sebaran apa tuh positif corona karena menciptakan kerumunan gitu. Tapi kenapa Tirto nggak nulis yang kritis yang sama ketika ada demo Omnibus Law kan? Itu aku jadi PR gue loh seharian ini. Itu aku yang kecolongan. Aku mau menguji nih. Aku yang kecolongan atau apa ya? Kritisisme Tirto tentang kedatangan Habib Rizik ini. Ya mau lihat angle-nya Tirto di mata Fahri, salah satu kru pentingnya. Apa ya? Apa yang mau ditulis kalau soal Habib Rizik? Ini fenomena sosial besar loh, kepulangan Habib Rizik ini. Yeah. Kalau Mahfud MD bilang FPI kecil, enggak itu ngawur tuh. Ya, mungkin ada yang bisa nulis secara politik ya dampak Rizik Syihab, kepulangan Rizik Syihab terhadap bahasa kerennya itu konfigurasi politik. Iya. Di Indonesia. Konfigurasi politik. Karena sejak dia pergi 2 tahun ya. 2017. Iya. Hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun kan. Petamburan tuh itu jadi tempat yang sepi ya. Gak seramai waktu Rizik, dan pengaruh FPI itu lemah banget. Persaudaraan alumninya juga pecah, buyar dan lain-lain. Jadi, apakah kedatangan seorang patron ini bakal menyatukan kembali? Pasti kalau itu. Kalau menyatukan aku nggak tahu ya. Tapi bahwa kan itu gini ya, saya tidak menuduh Indonesia itu bersalah atas perginya Habib Rizik ya. Aku nggak mau masuk ke situ. Tapi kenapa kolonialisme dulu itu selalu membuang para pemimpinnya? Itu kan sebetulnya itu. Tetapi mereka lupa
bahwa tercerai-berainya itu kan sebenarnya tercerai-berai dalam tanda kutip yang tidak monolitik, tidak bisa dianggap serta-merta itu lemah, serta-merta itu tidak terkoordinasi, karena begitu para pemimpinnya itu kembali itu Soekarno pulang dari pembuangan tuh gerakannya makin masif. Ya, gitu-gitu. Contoh di Iran juga deh gitu. Ya, tapi bandingin FPI dengan Soekarno dengan Iran rada piye ya. Kenapa, Fadil? Tetapi gini, memang tidak bisa diperbandingkan dari sisi. Tetapi gini, kemarin tuh ya aku baca laporan-laporan dari Sidney John dan lain-lainnya soal kemunculan gerakan Islamis yang disatukan lewat Pilkada 2017 ya. Ada banyak penumpang, free rider lah, di dalam alumni 212 itu, yang sebenarnya dia menyatukan banyak fusi ya. Jadi ya Rizik Syihab itu salah satu tokoh sentral. Iya betul. Tetapi juga ada orang-orang di lingkaran Rizik Syihab atau yang ingin dekat dengan Rizik Syihab, yang ingin memanfaatkan karisma dia ya sebagai patron. Nah, ketika dia keluar, ini kan didekati nih sama pemerintah ya, entah lewat istana, entah lewat kan ada 3 ya, Trunojoyo, istana atau Pejaten ya. Selalu kayak gitu pakai. Fahri yang lebih tahu, aku nggak tahu. Tapi pasti ada, kan pendekatan. Kemudian ada yang dibawa ke Istana Bogor ya kan, ada yang secara terus terang bilang ke Sidney John, ada tuh laporannya bagus. IPEC ya, internasional apa gitu, Sidney John punya lembaga, secara terus terang bilang bahwa dia merasa, ada orang yang merasa di pemimpin-pemimpinnya ini bahwa pendekatan Jokowi terhadap Islam itu lebih mementingkan kelompok tertentu ketimbang kelompok Islam yang lain. Nah makanya dia bergabung dalam gerakan ini. Nah artinya ya ada free rider dan lain-lain. Sekarang udah terpecah ya selama 3 tahun tuh mereka, buyar dan lain-lain. Nah, Rizik Syihab datang, ya mungkin dia bisa menyatukan orang-orang lama yang masih tersingkir di luar kekuasaan. Tetapi juga dia bisa diajak untuk agenda politik besar yang lain di masa depan. Kita nanti ada Pilpres dan lain-lain. Selain dia juga menghadapi tantangan kasusnya ya, yang masih aktif di mana, di Trunojoyo, di Mabes Polri. Jadi ya pendekatan real kalau di Tirto pasti akan melihat kayak gitu. Apa masa depan alumni ini, kasusnya gimana, kemudian ya debat ngomongin Mahfud MD dengan ini juga menarik kan. Ya saling buang aja. Tapi ada agak beda sedikit untuk kasus Habib Rizik, karena power dan otoritasnya dengan dalam tanda kutip dibuang atau diasingkan, itu kan hanya perang narasi saja itu. Tergantung nanti siapa yang akan diterima oleh publik yang lebih besar kan. Itu agak membedakan secara spesifik ke Habib Rizik dibanding yang lain. Gitu. Itu kalau narasi dibuang atau diasingkannya yang lebih besar, itu bukan hanya FPI yang akan akan menjadikan dia sebagai dalam tanda kutip harapan atas apa yang selama ini kosong di Indonesia. Narasi yang dominan apa ya? Dia masih, kalau aku lihat komentar-komentar di netizen sih, dia memang dia kabur ya. Bahasa yang dominannya. Bahasa dominannya begitu. Tapi kepulangannya itu kan lain. Kepulangannya ini sebagai sosok yang dibuang, hero baru yang lebih powerful, karismatik gitu ya. Dia akan bisa menyeret satu kelompok, bukan hanya satu, gelombang dari kelompok-kelompok yang lain. Tapi ini sih ya, dominan ya di organisasi Islam, FPI atau
dulu tuh yang Jafar Murtalib itu apa ya? Laskar Jihad. Kalau dimanapun sebenarnya, FUI, terus Front Jihad Islam dan lain-lain, ketergantungan terhadap tokoh itu dominan gitu ya. Pasti. Sehingga kalau tokoh ini pergi atau meninggal, itu ya organisasinya juga mengempes. Ya. Nah ini jadi pertanyaan gue sebenarnya. Ini kan bukan sebagai wartawan ya, tapi sebagai orang yang suka baca gitu. Kenapa menurutku belum ada sekarang ada organisasi yang di luar itu ya, NU atau Muhammadiyah ya, yang pakai sayap Islam yang bisa menjalankan rapi atau modern secara organisasi gitu. Sehingga ketika tokoh utamanya gitu ya mengalami kematian atau seperti Rizik ya keluar dari Indonesia, itu mereka bisa ya justru itu aktif. Justru itu menyimpan potensi yang lain, dan itu tidak terjadi di organisasi keagamaan. Kamu bisa membayangkan kalau misalnya Ibu Megawati meninggal dunia, apakah PDIP partai ya ya atau Prabowo meninggal dunia? Oh ya, mungkin bedanya mereka bukan partai ya. Iya, bedanya itu kan. Tapi kan punya karakter yang hampir serupa juga. Jadi itu bukan persoalan ini sih. Ya itu sih. Aku mau baca deh besok Tirto mau nulis apa? Besok kan pulang tanggal 10. Hari ini tuh yang nulis kayak gitu. Bias itu menurutku. Setelah terbit, wah ini kok bias ya. Yang Omnibus Law mereka ini melawan narasi pemerintah bahwa ini bakal jadi sarang corona. Ya ini menunjukkan Tirto juga dinamis kan. Di dalamnya ada perdebatan. Ya aku bilang, waduh, udah muncul, udah terbit ya udah. Oke, Fahri, makasih banyak ya. Ya, sip. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di tamu saya selanjutnya. Oke, bye.